Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Saya akan coba share analisa secara teknikal di XAU USD atau di Gold ya. Oke, langsung aja kita langsung ke time frame atau candle daily ya. Kemarin itu muncul candle bullish ya. Candle bullishnya kemarin itu hari Selasa itu sekitar 240-an pips ya, sekitar $24 per troy ounce kenaikannya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video di hari Selasa kemarin, bahwasanya sudah mulai ada tanda-tanda perlawanan dari buyer ya. Jadi seller ini mulai melemah. Artinya dalam hal ini di daily ini berusaha untuk melakukan retracement ya. Dan ini hari ini juga di sesi Asia itu pergerakannya juga cukup walaupun agak lambat tapi dia cenderung ada kenaikan. Nah, kenaikan ini tentunya kita sudah sudah prediksi bahwasanya kalau dia akan naik, dia harus ngambil high di hari Senin kemarin ya. Di high-nya itu di 2412.255 dan ini sudah break. Oke. Kita coba turun time frame di 4 jam. Ada apa? Nah, di 4 jam kemarin kan kita sudah tandain di sini dia respect ya. Respect di demand 4 jam atau di demand H1 lebih kelihatan tuh di H1. Ini di 4 jam. Dia melakukan kompresi ya ini. Ini terlihat seperti akan nah, dia dalam candle bullish tapi ini patternnya pattern untuk naiknya koreksi. Jadi nanti siap-siap untuk bearish kembali ya. Jadi naiknya sampai mana kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil nanti. Di 4 jam tadi pagi dimulai candle bullish Marubozu ini juga cukup kenceng nih volumenya. Jadi tapi ini secara pattern dia menciptakan ini kan kecil-kecil candlenya. Ini merangkak naik ya. Ini liquidity kompresi ya. Dia melakukan kompresi dan dia akan sapu ke bawah nanti. Dia kalau misalkan ini break, dia akan kejar di low-nya di hari Senin kemarin tuh di 2383.93. Kalau ini berhasil break, misalkan begini. Dia break dari trendline ini. Nah, seperti ini dia akan ke sini. Tapi ini masih bullish ya. Coba kita perkecil di 1 jam. Nah, kalau kita lihat ya di market structure-nya, coba kita marking dulu ya. Ini di Owanda. Nah, di Owanda ini sebentar saya ganti pakai yang ini aja. FX Open. FX Open, coba saya bersihkan dulu ya. Nah, di Owanda ini dia ada gap ya. Coba di FX Open ini saya lebih suka ya, karena lebih sesuai dengan broker yang saya pakai ya, lebih mendekati candlenya. Nah, di H1 sebentar, ini dia ini pullback, di sini pullback. Nah, di H1 di sini sudah ada inducement. Di sini inducement. Artinya low yang di bawah ini menjadi valid. Nah, low valid, sudah ketemu low validnya ya. Jadi kita membaca ini sebagai pergerakan atau dimulainya sebuah retracement untuk naik untuk menuju area sell ya. Karena di high time frame di H1 terutama itu kan kemarin bearish, cok bearish ya. Jadi di sini kita lihat di sini kan bos terakhir di H1. Kemudian ini menjadi
cok ya, change of character. Kemudian oh ini di H1 ini M15 ya, sorry, ini M15. Di H1 nya cok beres. Coba di M30. Nah, M30 nya ini dia bosnya di situ. Kita ulangi lagi ya. Bos terakhir, bosnya di situ. Lalu di bawah apakah ada market structure? Di H1 belum ada bos ya. Belum ada bos di H1. Terakhir di M30 tuh di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, apa di situ aja. Dia H1 sudah ambil inducement ya. Setelah dia muncul low valid, dia akan melakukan retracement. Area mana aja yang akan dia tuju? Tentu saja area ekstrimnya di sini. Untuk H1 dia ada area ekstrim itu di sini. Ini paling jauhnya ya, di 2474 sampai 2470. Tapi kemungkinan tidak untuk minggu ini ya. Kemungkinan besar untuk minggu depan, kemungkinan besar, atau 2 minggu lagi, kita nggak tahu. Tapi untuk minggu ini arah kesananya itu masih terlalu jauh. 500 ya, nggak mungkin bukannya tidak mungkin, tapi saya melihatnya secara wajar itu untuk kenaikannya dia akan mengejar terdekat. Dia kan kemarin sudah break nih, ini kan udah break nih, 2012. Nah, saya tadi di H1 juga melihat ada pattern inverted IHNS atau inverted head and shoulders. Jadi ini sebagai neckline-nya di 2412 dan dia break tadi close candle body itu di jam 9 jam 10 ya. Candlenya dia bullishnya ini ngebreak ya neckline-nya. Jadi dia akan retest dulu di area breakout di sekitar 2412 poin sekian, lalu dia akan menuju naik. Nah, seandainya kita ini asumsikan sebagai chart pattern IHNS yang valid ya, coba saya tarik dari poolnya ke sini ke atas, dia levelnya sampai mana. Nah, di sini ada level ini juga ada supply, ada drop base drop ya. Drop base drop itu di sekitar harga 2440 ya. Dia akan naik ke situ ya, paling untuk hari ini sama besok kemungkinan. Nah, ini kita seandainya harga nyampe di sini ya, kita akan coba cari momentum konfirmasi entry untuk sell gitu. Konfirmasi untuk sell ya. Jadi trading plan hari ini kita cari buy. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, semalam itu kemarin teman-teman sudah di VIP dan di channel Telegram, alhamdulillah pada taking profit ya, lumayan ya. Jadi kemarin itu di M5 itu saya sudah spill ya entryan dan market mapping market structure di M5. Jadi persis ya, kita menggunakan smart money concept ini sangat persis sekali ya kalau kita berpegangan pada market structure. Dan kebetulan kan hari Senin Selasa memang tidak ada news high impact. Kemarin aja ada news tapi dia medium, nggak terlalu volatile. Nah, coba kemarin kita ulangin ya. Jadi mulainya kenapa saya bisa membaca itu market structure-nya seperti itu. Di tempat-tempat lain, di teman-teman saya lihat kok pada nge-sell gitu, tapi nggak apa-apa, saya melihatnya ada potensi untuk naik itu. Ini terakhir di sini pullback untuk M5 ya, M5 pullback. Lalu kemarin saya lihat di sini kan ada minor cok ya. Ini inducement di sini, kita inducement. Lalu di sini ada dia sudah ambil inducement, artinya di atas menjadi valid dan di break menjadi break of structure di M5 ya, di internal structure-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita break, ini menjadi change of character. Di mikronya kita nggak usah bahas ya, di internal aja cukup. Di change of character M5, kemudian ini ya standar bakunya kita itu kan kalau secara SMC kita menjadikan inducement atau
pullback terdekat itu sebagai inducement, dan inducementnya itu standar bakunya sebagai validasi high maupun low. Ketika bearish kita valid low, ketika bullish kita valid high. Nah, di sini sudah ada pullback yang diambil, artinya di sini di M5 ya, kita bicara M5 dulu ya. M5 di menit time frame M5 itu di sini sebagai inducement. Dan low di sini yang low valid ini kan artinya low valid nih di break. Low valid di break. Low valid di break ini menjadi break of structure ya. Jadi seperti saya sudah sampaikan kemarin di video hari forecast di hari Selasa, itu bos ini menjawab dari market structure change of character di internal sebelumnya, oke? Dan ini high valid kan, otomatis high valid. Ini juga sebenarnya ada pullback, tapi dia dekat ya, dekat dan tidak ada FVG, kurang bagus untuk sell lanjutan sell. Dan ini areanya sell itu kan sudah terlalu di bawah. Jadi secara relative strength index atau RSI-nya ini sudah oversold ya. Jadi kalau nge-sell ya sangat berisiko. Tapi teman-teman banyak yang sell ya, tapi ya nggak apa-apa, kan semua punya trading rule masing-masing. Saya nggak ngatain apa gimana, ya mohon maaf ya. Tapi secara market structure kita harus hati-hati kalau seperti ini, pullback dekat dengan high valid dan tidak ada POI yang bagus, ini rawan terjadinya change of character. Dan ini benar di M5 ini change of character. Nah, saya patokannya di sini aja kemarin, di change of character. Makanya kalau di low time frame itu informasi yang kita dapatkan itu akan lebih lengkap. Cuman kalau di M1 saya nggak terlalu ini ya, kurang begitu kurang sukses lah kalau di M1. Paling kecil saya di M5. Jadi M5 itu entry di biasnya high H1. Nah, di sini ada inducement ya. Di sini inducement. Jadi nanti teman-teman bisa, apa yang saya pelajari dan apa yang saya pahami ini mudah-mudahan bisa menjadikan acuan buat ya menambah ilmu ya. Kita share analisa ini juga sebagian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memahami market structure tuh seperti apa gitu. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, and comment, lalu share ke semua sosial media teman-teman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari video kami ya. Nah, oke, kita lanjutkan di M5 ini tadi kan inducement, artinya di susunan atau market structure di swing ini high ini menjadi valid ya. Ini valid high. Oke, ini valid high. Saya tandai warna biru ya karena ini kan di internal. Aduh. Internal structure-nya sudah. Jadi ini internal structure-nya sudah valid gitu. High-nya. Low validnya di sini di mana di sini. Nah, di sini kemarin saya lihat ada demand order block. Ini bagus banget ini demand order blocknya, karena satu di sini ada liquidity yang sudah diambil. Nah, ini banyak liquidity dan ini rapat, banyak yang sudah diambil. Kemudian ini ada fair value gap atau imbalance. Ini order block sebenarnya kalau untuk demandnya sampai bawah, tapi saya membaca ini order block yang bagus gitu. Dan kalau kita pakai ilmu dagang seperti yang sudah disampaikan oleh mentor saya, itu kita hanya akan buy di area diskon, ya kan? Area diskon itu apa, Bang? Area diskon itu area ketika kita follow trend ya. Ini follow trend ini naik jadi ya. Jadi kita hanya akan membeli atau ngebuy itu di bawah equilibrium. Equilibrium itu kan 0,5. Jadi di bawahnya ini kita ada zona buy. Nah, di sini di zona OTE saya entry. Kemarin saya sudah spill ya. Mudah-mudahan teman-teman pada ngikutin dan bisa dapat profit yang banyak ya. Di sini saya SL sekitar 60 pips. Kemudian taking profit itu di kemarin itu nah sekitar di sini di 140 apa 184 tuh pas saya. Udah di sini kayaknya. Nah, sekitar segitulah kurang lebih. Jadi saya ngambil high-nya ini liquidity ini kan liquidity buy side liquidity diambil, dan ini sudah menjadi break of structure di struktur yang ini ya,
dan dia sampai di extendnya di minus 0,27 di 2409. High-nya ini membentuk semalam itu di 2411.97. Nah, habis ini akan saya insertkan ya. Jadi setup before-nya, kemudian after-nya bagaimana, kemudian profitnya seperti apa. Oke, nanti saya insertkan setelah ini. Nah, ini setup before-nya ya, di setup saya di gold. Kemudian ini afternya, dia profit, taking profit di 184 pips ya. Ada TP1, TP2 dan TP3. Lalu ini TP max di sinyal trader family saya dapat 184,9 pips. Oke, lanjut. Oke, sudah ya, sesuai ya. Nah, di sini saya mendapatkan 180 pips kalau nggak salah kemarin itu, sekitar segituan lah. Ini kan juga 190-an ya. Oke, ini jadi untuk market structure tanpa news ya, ini alhamdulillah berhasil. Tapi memang nunggunya sabar, karena ketika di sini terjadi change of character itu pagi sekitar jam 8.30-an, setengah 9 itu terjemputnya itu di sore atau siang ya, jam sekitar setengah 2 atau jam 1 ya. Nah, itu kejemput, lalu taking profitnya itu di sekitar memasuki sesi Amerika ya, sekitar hampir jam setengah 7 habis maghrib lah kayak gitu. Itu taking profit. Oke, kita lanjutkan untuk mapping market structure-nya. Jadi ini sudah bos, kita hapus aja. Oke, sudah bos pick of structure. Oke, kita melanjutkan mappingnya di M5. Di M5 ini ada pullback, ini pullback. Nah, di sini juga ada inducement. Sebenarnya di sini saya juga menemukan high valid ya, tapi saya coba tunggu di bawah di demand. Sebentar, tunggu di demand ini nggak kejemput, karena memang POI-nya dan ini kenceng naiknya, jadi nggak sampai area diskon, hanya di equilibrium aja dia turun. Jadi biasanya kalau harga-harga masuk di area sekarang high valid di sini, terus turunnya hanya equilibrium atau bahkan nggak sampai equilibrium dia naik, itu biasanya memang impulsif kenceng naiknya ya. Kalau misalkan kalau turun ya dia akan kenceng turunnya. Kalau nggak sampai retracement di area diskon, dia akan pergerakan naiknya itu akan lebih tinggi gitu. Dia hanya di equilibrium doang. Ada apa di equilibriumnya ini? Jadi saya kan melihat ini ada, sebenarnya mengharapkannya dia turun sampai ini kan liquidity masih belum diambil dia. Ada liquidity, ternyata dia respect di sini. Ya nggak apa-apa kalau nggak kejemput ya. Ini ada demand kecil order block. Nah, dia naik situ. Ya nggak apa-apa. Saya nunggu di bawah. Ada beberapa ini kan ada liquidity, cuman nggak diambil ya, nggak apa-apa. Marketnya nggak sampai situ gitu. Kita mapping lagi. Di sini terjadi karena sudah high valid, ini menjadi break of structure baru. High break of structure baru. Oke, lalu close-nya kena ke sini. Oh ya, close dan dia ambil. Ini ambil inducement pula nih, pullback terdekat. Maka di sini di M5 ini menjadi break of structure juga. Itu ya teman-teman cara baca market structure-nya. Di sini high-nya tadi kan di sekitar pagi jam setengah 11 ya. Mau masukin ke true day open di US. Itu high-nya 241831. Ini kayaknya juga banyak yang sell. Tapi saya masih pegang buy. Ya saya ini kalau ini kan sudah ada, bentar, sudah ada ini belum? Oh ya, ini udah, ini inducement. Nah, sudah high valid ini. Nah, dia akan naik ke atas. Coba kita lihat ada nggak? Ini kan tradernya tapi semakin sempit. Oh,
naik dia. Ya, tadi kita lihat kalau patternnya IHNS dia akan naik sampai 2440 gitu. Kalau valid ya. Ya anggaplah kalau misalkan di 2420 juga udah masuk memenuhi kriteria. Ini kan juga bosnya juga semakin mengecil, tapi masih ada pullback, jadi masih bullish untuk M5 gitu. Di M5 nya masih bullish. Di H1 juga udah mulai retracement karena udah ambil inducement, jadi masih kita cari buy. Kalau sell ya nanti di atas aja gitu. Ini bentar lagi juga bikin break of structure baru ini kan, karena sudah valid. Saya tunggu di 2000, di breaknya tadi kan 2412an, dia nggak turun sampai sana ya. Ya bos, nggak apa-apa. Kalau nggak sesuai trading rule ya nggak usah dikejarin, kecuali kalau teman-teman resikonya stop lossnya mau sampai jauh kan. Saya sih nunggu aja di area sini juga bagus ini. Masih, tapi dia break. Kalau break ini berarti susunannya sudah beda lagi, nanti akan kita mapping di atasnya gitu ya teman-teman. Coba kita lihat di DXY ada apa aja. Oke, kita udah di indeks dolar. Di indeks dolar hari ini lanjut ada bullish kenaikan ya, tapi ini naiknya untuk bikin kompresi juga, dia naik kompresi. SAU juga naik untuk kompresi. Mana yang akan dibanting duluan? Yang jelas secara daily ini sudah breakout ya. Ini sudah breakout. Kalau kita misalkan tarik Fibo pakai musang ya, udah Fibo musang misalkan di sini, dia break akan nyari sekitar di 105, atau di sini kan juga ada, ini ada supply. Nah, ini supply. Area yang bakal dituju itu di situ untuk indeks dolar. Supply di situ. Kalau indeks dolar kan pergerakannya nggak kayak banget kayak di gold ya. Dia naik dikit, turun dikit aja di gold sudah kayak apaan tahu kan. Ya ini kemungkinan untuk daily-nya akan naik sampai situ, mungkin begini dan lanjut turun. Di bawah kan ada demand juga, di bawah ini masih ada demand bagus, dia ada FVC juga. Jadi naik kemudian turun, berarti harusnya SAU itu turun untuk naik. Coba kita cek hari ini apakah ada news ya. Oke, kita udah ada di news ya. Di hari Rabu malam nanti jam pukul 8.45 malam ada 2 rilis data ya, seperti yang sudah saya sampaikan di analisa mingguan di hari Sabtu kemarin, bahwa di hari Senin dan Selasa ini tidak ada news high impact. Di hari ini di jam 8.45 ini cukup banyak ya sebenarnya newsnya. Selain di ini Euro sama Pound Sterling juga ada. Coba kita nyalain ya di mediumnya. Wah banyak banget ini Euro terutama nih. Euro nanti nanti ini ya, nanti siang jam 2.15 ya, siang ya Euro. Dan lagi nih Euro, kita lihat, kita cek Euro ya nanti. Tapi kita fokus ke SAU dulu deh. Di Euro banyak nih. Pound sterling juga wah high impact semua nih. Coba Euronya kenapa? Euronya naik. Euro naik, Pound sterling juga naik. Euro USD, GBP USD kemungkinan akan bullish ya. Nah, di jam 8.45 di USD-nya, di indeks dolar itu ada rilis data. Yang pertama tuh Flash Manufacturing PMI. Jadi Purchasing Manager Index. Jadi indeks pembelian atau konsumsi ya. Jadi di sini ada prediksi atau forecastnya itu naik dari previousnya 51,6 naik menjadi forecastnya 51,7. Jadi seandainya ini actualnya sama atau bahkan lebih besar daripada forecastnya, ini akan bullish untuk indeks dolar ya nanti malam ya. Tapi kalau misalkan dia lebih kecil daripada forecastnya actualnya, maka dia bad news untuk USD.
Ini hanya sebuah forecast ya, belum tentu pasti seperti ini. Nggak jarang kalau news itu memang efeknya berkebalikan tapi nggak terlalu lama gitu. Jadi teman-teman kalau yang memang tidak terbiasa trading di news ya sebenarnya hindari saja lah, karena news itu mempercepat stop loss dan taking profitnya. Kita trading santai aja, terlalu berisiko. Nah, di jam yang sama flash service PMI juga. Nah, tapi untuk yang flash service PMI, nah ini agak beda dia. Dia malah memprediksikan previousnya 55,3, forecastnya 54,7. Jadi dia malah bad news ya. Jadi actual greater than forecast. Seandainya actualnya ini sama atau lebih kecil daripada forecast, maka ini akan bad news untuk USD. Tapi kebalikannya, seandainya actualnya ini lebih besar daripada forecastnya, otomatis dia akan good news ya untuk USD. Jadi ada dua rilis data yang berkebalikan. Jadi nggak bisa ambil keputusan kalau seperti ini ya. Ya better hindari aja, nggak usah trading. Kemarin toh juga udah profit ya. Nggak perlu trading tiap hari kalau memang nggak ada yang bagus, daripada malah rugi ya. Jadi untuk hari ini ada dua rilis data yang cukup high impact ya. Dan nanti jam 2 sama jam 4 sore itu juga ada high impact untuk euro dan pound sterling ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita udah di chart ya. Kita udah di chart di M5 tadi. Oh, ternyata dia cuma sweep ya. Dia cuma sweep, dia nggak close body candle. Jadi kalau ini nanti turun terus, bisa jadi dia akan turun ke ini nih, area-area entry. Nah, di sini di harga berapa ya? 2408, 2407. Karena di atas sudah ada inducement ya. Nah, sabar aja lah mau nge-buy di sini. Soalnya di sini kita tadi nunggu di berapa? Ini di equilibrium ya, 2412 tuh, walaupun dia breakoutnya tapi enggak ini sih, kurang risk to rewardnya kurang bagus. Mendingan kita tunggu di bawah nih, ada yang bagus ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk update video terbaru dari XAU USD atau Gold untuk hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Ya semoga apa yang kita analisa menjadi kenyataan ya, karena lagi-lagi analisa ini bukan menjamin pasti benar bahwa market akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemarin itu bahwasanya kita profit, ya saya anggap itu bonus saja. Itu lebih ya beruntung aja. Walaupun kita sudah bisa analisa ya, tapi mindset yang saya tanamkan itu, namanya trading itu stop loss itu sudah menjadi hal yang pasti. Jadi kita harus mitigasi risikonya dulu. Stop lossnya berapa, kita hitung berapa dolar, berapa lot yang kita mesti pasang dengan setup yang sudah ada, berapa pips gitu ya. Jadi itu menghindarkan kita dari trading yang bersifat gambling ya. Jadi lot yang besar kemudian layering yang cukup banyak itu sangat rawan menjadikan kita margin call. Walaupun modalnya berapapun besarnya, kalau money managementnya berantakan ya rungkat-rungkat juga gitu. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Oh ya, dan tak lupa nanti kalau teman-teman mau join ke VIP nanti di Agustus ini kan sudah mau ganti bulan. Silahkan hubungi link di deskripsi. Untuk mentorship juga ada promo yang menarik. Kita ada program yang bagus untuk bulan Agustus nanti. Linknya juga ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau diskusi aja di channel gratisnya juga saya taruh linknya di deskripsi ya. Jadi monggo silahkan mau pilih yang mana. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai video ini. Oke, akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.